Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 1921911011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah TBM atau Teori Belajar Mengajar. Materinya ada beberapa. Yang pertama ada keterampilan gerak, yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak, dan yang ketiga ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan gerak terlebih dahulu. Keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang, timbul atau respon yang dilakukan oleh diri sendiri atau dari lingkungan yang mengarah kepada seseorang tersebut. Kemudian yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Diklasifikasikan menjadi beberapa keterampilan gerak. Yang pertama ada berdasarkan kecermatan gerak. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Jadi untuk kecermatan gerak itu sendiri, bagaimana seseorang melakukan gerakannya sendiri itu menurut pelaksanaannya. Kemudian kecermatan gerak dapat ditentukan oleh jenis-jenis otot. Yang terlibat ada otot besar dan otot halus. Berdasarkan kecermatan gerak atau jenis-jenis otot yang terlibat, keterampilan gerak dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada keterampilan gerak agal. Untuk gerak agal itu sendiri, gerakan dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain keterampilan gerak loncat tinggi dan lempar lembing. Untuk keterampilan gerak yang kedua yaitu keterampilan gerak halus atau fine motor skills. Untuk keterampilan gerak motor halus adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot halus berbasis utama gerakan. Contohnya antara lain adalah gerakan menarik pelatuk, senapan, dan pelepasan busur dalam memanah. Dalam keterampilan gerak halus melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Yang kemudian ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Dengan karakteristik seperti ini, keterampilan gerak dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, keterampilan gerak dikret. Keterampilan gerak dikret adalah gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya yaitu gerakan berguling ke depan 1 kali. Titik awal gerakan adalah pada saat pelaku berjongkok dan meletakkan kedua telapak tangan dan tekunya di matras. Sedangkan titik akhirnya adalah pada saat pelaku sudah dalam keadaan jongkok dan kembali. Yang kedua ada keterampilan gerak serial. Keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerak berguling ke depan beberapa kali. Yang ketiga ada gerak kontinu, adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai di titik awal dan titik akhir gerakannya. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Dan selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak tertutup. Gerak tertutup adalah keterampilan gerak di mana pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari diri pelaku sendiri. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan mengguling pada senam lantai. Dalam gerakan ini pelaku memulai setelah siap untuk melakukannya dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya. Yang kedua ada keterampilan gerak terbuka. Adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku gerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Contohnya adalah dalam melakukan gerak memukul bola yang dilambungkan. Dalam gerakan ini pelaku memukul bola dengan menyesuaikan dengan kondisi bolanya agar pukulannya mengenai.
Yang materi yang ketiga yaitu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada kekuatan. Menurut Tobocolik, Mutahir dan Gusril tahun 2004 nomor 50 bahwa kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot harus dimiliki anak usia sejak dini. Apabila tidak mempunyai kekuatan, tentu tidak dapat melakukan aktivitas bermain menggunakan fisik seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, dan memanjat, bergantung, dan mendorong. Jadi di dalam kekuatan itu, setiap orang jika tidak memiliki kekuatan tidak akan bisa melakukan aktivitas. Kekuatan itu salah satu penting dari dari seseorang untuk bisa melakukan segala sesuatu yang dilakukannya. Dan kekuatan juga harus kita kuasai. Kemudian yang kedua ada koordinasi. Dari pernyataan Barrow tahun 1979 nomor 115, koordinasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggabungkan beberapa bentuk gerakan menjadi bentuk yang lebih spesifik. Jadi untuk koordinasi itu sendiri, jika kita melakukan gerakan misalnya dalam senam, itu butuh melakukan koordinasi. Jadi untuk melakukan gerak tangan dan gerakan kaki itu membutuhkan koordinasi. Kalau jika tidak ada koordinasi itu sendiri, maka tangan dan kaki susah akan bergeraknya. Kemudian yang ketiga ada kecepatan. Menurut Barrow tahun 1976 nomor 120 menyatakan bahwa secara umum kecepatan didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk berhasil melakukan gerakan atas beberapa pola dalam waktu yang cepat. Untuk kecepatan itu sendiri, kalau kita akan melakukan olahraga, misalnya contohnya lari, itu akan memerlukan kecepatan. Juga jika kita mengikuti perlombaan akan sangat dibutuhkan yang namanya kecepatan. Selanjutnya ada keseimbangan. Menurut Mutahir dan Gusril tahun 2004 nomor 50 mengartikan keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Di dalam keseimbangan itu sendiri sangat diperlukan di dalam tubuh, karena jika kita sedang melakukan aktivitas atau kita sedang melakukan olahraga dibutuhkannya keseimbangan. Misalnya kita melakukan senam lantai, itu sangat membutuhkan keseimbangannya. Misalnya dalam melakukan handstand atau handstand, itu keseimbangan sangat diperlukan dalam melakukannya. Selanjutnya ada kelincahan. Menurut Robert V. Hocke tahun 1997 nomor 159, kelincahan atau agility adalah kemampuan untuk mengganti petunjuk dengan tepat dan cepat saat bergerak dengan cepat. Nah, jadi untuk kelincahan itu sendiri diperlukan apabila kita melakukan fisik. Misalnya dalam melakukan fisik itu sendiri, kelincahan ini digunakan sebagai agar kita saat melakukannya itu lebih maksimal. Jadi kelincahan terlihatnya tidak lelet. Untuk kelincahan itu sendiri dapat mengubah dari suatu arah menjadi ke arah yang lainnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan mulai dari memaparkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.